breaking ya. Saya mau harus breaking juga jika kalah karena ini rival saya di JKT. Panjenengan nggak usah berdiri tapi tepuk tangan saja. Ya tepuk tangan, dan tepuk tangan di banter berarti saya semangat. Tepuk tangannya 1 sampai 5 Bapak Ibu. Satunya ya biasa. Duanya kalau gaya ini. Kalah saya Pak Bin. Ini ya, Pak ya. Ini. Yang ketiga, yang keempat, ya itu ya. 5. Oke. Bisa Bu? Bisa. Ayo tes. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke, diulangi Bapak Ibu ya, yang kompak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita percepat Bapak Ibu ya. 3. Oke, kita ulangi lagi supaya tidak mengolor waktu. 3, 5, 4, 3, 5, 2. Tepuk tangan untuk panjenengan. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita berbicara wadah untuk mencapai budaya positif. Tadi awal disampaikan oleh Bu Bunga, yaitu bagaimana kemudian yang pertama merubah paradigma dulu, merubah cara berpikir kita dulu. Maka berpikir itu memang hal yang utama untuk kemudian melangkah yang lebih baik. Maka panjenengan semuanya hari ini alhamdulillah bisa hadir di sini. Berarti panjenengan sudah berpikirnya sudah tidak hal yang hanya orientasi pada hal-hal yang bersifat materi, tapi panjenengan sudah melangkah maju ke depan untuk pengembangan diri kita. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita sudah merubah paradigma kita, maka kita perlu disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Melihat segala sesuatu, siapapun itu orangnya, kita harus berpikir positif dan setiap orang pasti memiliki potensi baik. Siapapun yang ada di sekolah ini pasti ada sisi positifnya. OB sehari tidak masuk rusuh sekolah Bapak Ibu, apalagi seminggu. Nah, setiap orang itu punya potensi, sehingga dari potensi-potensi itulah insya Allah sekolah kita bisa kita gerakkan ke arah yang lebih baik. Yang ketiga kemudian, potensi itu tidak akan berkembang tanpa kemudian suatu motivasi. Yang pernah saya baca di dalam sebuah buku motivasi itu adalah motivasi seseorang itu tergantung pada to be, to have, valensi. To be bagaimana kemudian panjenengan itu ingin jadi apa, kemudian ingin memiliki apa, dan kemampuan panjenengan itu apa. Dari situ kemudian yang disampaikan oleh teman kami tadi Pak Nasir, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Bagaimana kemudian panjenengan di sini saya yakin memiliki kebutuhan dasar itu, termasuk yang ada di depan panjenengan itu. Nah, ya diminum Bu Eni itu salah satunya kebutuhan dasar. Yang kedua yaitu kemudian kesenangan, kebahagiaan, cinta kasih dan lain sebagainya. Kemudian di dalam kebutuhan dasar itu sampai tadi disampaikan oleh Pak Bin keyakinan kelas, dan masuk pada hari ini adalah posisi kontrol. Oke, next Pak Bin. Nah ini gak kalah saya dengan Pak Bin juga. Nah Pak Hamdan, beliau adalah guru muda, tapi hari ini beliau juga CGP angkatan 4 dan beliau hari ini menjadi kepala sekolah di SD Kutorjo. Di samping sebelah saya Bunda Niken, beliau orang Kediri, beliau juga pengawas. Dan di tengah itu kelihatan nama saya. Nah itu saya itu ya. Nah kemudian lanjut next Pak Bin. Nah oke, langsung saja Bapak Ibu kita masuk pada posisi kontrol. Posisi kontrol gini Bapak Ibu ya. Insya Allah sering kita melakukan ini. Ketika kita berhadapan dengan siswa, maka kita sering melakukan 5 hal ini. Tapi terkadang kita tidak bisa mengatakan, oh saya ini penghukum, saya ini pembuat merasa bersalah dan lain sebagainya. Tetapi dari 5
kelima hal ini memiliki dampak yang berbeda pada murid kita. Maka panjenengan ketika nanti berhadapan dengan murid, maka panjenengan rasakan panjenengan itu berstatus apa kepada murid panjenengan. Jangan-jangan yang membuat panjenengan berhadapan dengan murid tambah lama, panjenengan tambah mangkel. Kemungkinan panjenengan terlalu menerapkan posisi kontrol hukum, padahal harusnya tidak itu. Ini yang membuat kadang kita semalaman nggak bisa tidur, atau kadang kita ngeceng satu anak itu, atau kita mengatakan dia paling nakal, dia paling pintar. Terkadang kita belum menerapkan itu. Itu kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Di tempat ini kita belajar bersama-sama tentang posisi kontrol ini. Next Pak B-nya. Sehari saja salah. Nah ini hal-hal pengukur. Karena menerapkan itu, monggo kita evaluasi bareng-bareng. Anak salah, post up. Anak salah, baca yasin. Waduh langsung. Itu posisi pengukur. Dampaknya ini jelas kurang baik untuk anak-anak. Yang kedua Bapak Ibu, posisi membuat merasa bersalah. Yo opo sih nak, ibu kita diwali kelas sampai yang pirang bulan pancet ta ini. Anak sopo sih. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Yo bener, injih bu, sampai ngono ya. Ngono bisa diterusno ae. Diterusno wae sampai anak dipluk. Itu kadang membuat anak itu merasa bersalah. Akhirnya apa? Dampaknya anak ini nggak terlalu pede. Mau kemudian melakukan apapun gak pede. Jangan-jangan saya mau melangkah di Senen Bu Eni. Jangan-jangan saya mau ke sini Bu Eni marah. Sampai curhat ke wali kelas lain. Mama saya marah Pak. Nah ini kan karena membuat merasa bersalah. Oke, jadi ini kita harus menggunakan posisi mana Bapak Ibu. Ini kita belajar bareng-bareng, kita poskan, kita terapkan di anak-anak kita. Yang ketiga, teman. Nah ini sering kita pakai. Jadi anak-anak kadang kita pakai teman, kemudian ayolah bantulah Pak, bantulah Ibu, bantulah supaya kelas kita ini bersih, supaya kelas kita ini menang literasinya, supaya kelas kita ini, ayo kita. Tetapi memposisikan teman. Memposisikan teman itu bagus, tetapi dampak untuk anak itu biasanya dia hanya mau melakukan itu ke panjenengan saja, ke orang lain tidak, ke wali kelas ini, atau wali kelasnya ini, wali kelas ini membuka kebentuk guru agama dan mereka akan berhasil. Ini karena memposisikan teman. Yang selanjutnya pemantau, dilihat ya apa nilai-nilai tambah sulit kok kak sinau ya. Itu posisi itu, atau kemudian peraturan yang apa pikir sehingga pikir denda 5.000 itu pemantau, bukan Bu Eni saja, itu hanya sekedar contoh. Itu adalah posisi pemantau. Next, manajer. Nah, posisi manajer ini adalah bagaimana kemudian kita mengembalikan suatu permasalahan kepada siswa agar siswa itu mampu menyelesaikan sendiri masalah. Kita hanya kemudian membuat suatu pertanyaan-pertanyaan yang mereka sendiri merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan, kemudian dia cari solusi sendiri. Nah ini insya Allah juga pernah kita terapkan di lingkungan anak-anak, tapi kadang melihat kondisi kita, lihat mood, ya ngomong-ngomong, lewat mangkal penghukuman kesesuaian ya, gitu ya. Tapi realita dan ini kan kita sabar-sabar. Nah di dalam posisi kita sebagai manajer, maka inilah penerapannya kita menggunakan segitiga restitusi, gambarnya segitiga. Teorinya dulu lebih. Oh langsung film. Ini iso digedekan lagi. Oh ini segitiganya restitusinya. Nah segitiga ini ilmunya dulu juga dari CGP angkatan 7. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini
panjenengan mengungkapkan kepada orang lain. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan kemudian yang selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Contohnya seperti ini. Bisa digedekan suaranya? Oke, bisa dibantu Pak Bin, nggak usah menjadi penghukum Pak Bin ya. Ada orangnya itu, alhamdulillah seragamnya sama Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu ini tas suntik Bapak Ibunya. Ini demi panjenengan sehingga syuting seperti ini. Loh Pak Bin, bahaya tak? Nah ini Bapak Ibu, alhamdulillah. Tapi anaknya ini sing rada sergep Bu, namanya Talita. Oke. Dan alhamdulillah ini nanti kita bisa analisis mana yang masih ketemu gak apa-apa, orangnya ada di depannya ini ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Nah, dari sini kemudian saya menanyakan beberapa hal terkait keterlambatan Talita ini. Karena Talita ini terlambat, sehingga saya tanyakan yang pertama terkait Talita, saya tanyakan jam berapa ini Talita? Jam 7:30. Masuknya jam berapa? Masuknya jam 7 Pak. Kemudian yoga ya, itu aslinya oke ya. Kemudian dari sini saya mengatakan gini, aslinya apa gaya saja gitu ya. Oke Talita, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Mbak Dia. Maka dalam ini saya hanya menanyakan kenapa Talita terlambat. Itu kan kemudian tidak langsung secara justifikasi kamu terlambat, kamu salah. Itu menstabilkan. Jadi memposisikan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah ini adalah namanya menstabilkan identitas. Kemudian dia jawab, kenapa kamu kok terlambat? Karena saya ketiduran Pak, dan sebagainya. Kemudian flexnya jawabin. Oke. Nah kemudian gini, ini kalau saya kemudian analisisnya saya naik Pak Bin. Nah itu kan setiap orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Dia. Tapi di sini saya tidak mencari siapa yang salah. Pada nyatanya setiap tindakan pasti memiliki tujuan. Nah ini adalah menstabilkan identitas. Anak diharapkan itu tidak merasa langsung terhukum secara mental Bapak Ibu. Tidak terhukum secara mental. Naik Pak Bin. Nah kemudian ada validasi tindakan yang salah di situ. Oke Talita. Jadi kita kesalahannya Talita itu kita pertegas gitu. Jadi Talita terlambat sebab ketiduran karena nonton TV dan main HP. Meskipun sudah ada yang membangunkan. Ini kan memposisikan, memvalidasi itu. Kemudian tindakan kelasnya naik. Nah, keyakinan kelas itu ada di situ. Jadi kan keyakinan kelas tadi yang sudah diterangkan oleh Pak Binawan. Jadi cara nggak langsung keterlambatan itu Talita melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Akhirnya di akhir maka Talita sudah bersedia untuk memperbaiki. Akhir penutup ini juga nah itu ucapan terima kasih. Kita berucap terima kasih. Sehingga anak itu semakin kemudian merasa sekali dirinya salah, dia berusaha untuk memperbaiki dan tidak terasa terhakimi. Ini Bapak Ibu teori kontrol yang kelima terkait dengan manajer. Memang ketika kita terapkan sungguh ke anak-anak, ya juga membutuhkan waktu. Karena apa? Butuh penguasaan diri sendiri juga. Teko anak terlambat, gak telaten, lungguh, gak pakai asbuk, buangin ya.
Ya itu kan ya. Ayo berdiri. Gak bisa mengerjakan, maju nanti sampai istirahat. Nah itu anaknya jelas Bapak Ibu. Nah ini berusaha di dalam teori kontrol ini kita memainkan peran seperti itu. Oke, kembali ke tadi. Nah, Bapak Ibu, inilah kemudian segitiga restitusi teorinya. Teorinya Pak Bin, ini teori-teorinya Bapak Ibu. Supaya panjenengan gak terlalu lama, saya langsung praktekkan teorinya ini tadi. Next, dan terakhir ini Bapak Ibu. Jadi itu terkait dengan teori kontrol yang bisa kita terapkan, dan mudah-mudahan panjenengan semuanya nanti kalau mengikuti JBP berikutnya, insya Allah teori-teori ini akan masuk di panjenengan semuanya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan, kami beri waktu. Monggo. Miss. Baik, terima kasih atas penjelasan dan paparan materinya tadi yang sangat bermanfaat bagi kita selaku guru di SMA Ma'arif NU Pandahan ini. Kami sangat merasa terkoreksi dengan paparan materi tadi. Untuk itu Pak Dian, kami ingin dikoreksi lebih dalam lagi. Menurut penjenengan ini, kami Bapak Ibu guru yang ada di SMA Ma'arif NU Pandahan ini pada umumnya rata-rata masuk di kategori 5 posisi kontrol yang manakah, agar kami bisa mengevaluasi dan memperbaiki diri kami di antara 5 posisi kontrol itu. Dan manakah yang harus kami capai supaya bisa menjadi guru yang ideal di SMA Ma'arif NU Pandahan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Oke, terima kasih. Terkait dengan 5 posisi kontrol yang rata-rata guru secara umum lakukan, itu adalah posisi pertama, penghukum. Jadi karena itu sifatnya lebih spontanitas. Tetapi apa yang kami sampaikan tadi ini mesti punya dampak masing-masing. Kemudian ini prosentase, memang mengenai prosentase. Kadang kita juga sering memposisikan diri kita sebagai teman. Tetapi yang mana yang harus kita lakukan itu memang posisi di manajer. Maka kita berusaha untuk itu, karena target kita kepada siswa, bukan ketika dia taat ada di sekolah saja. Karena target kita itu ketika dia lulus dari SMA Ma'arif NU Pandahan, itulah yang sebenarnya target kita. Kedisiplinan anak-anak itu bisa kita lihat ketika mereka lulus dari SMA Ma'arif NU Pandahan, dan itu akan terbukti, akan mengenang dirinya ketika mereka lulus. Mereka lulus itu terkadang siapa gurunya yang kemudian menyentuh hatinya, itu biasanya sampai kapanpun mereka tidak akan lupa. Mungkin dengan pelajaran kita akan lupa, dengan teori-teori yang kita praktekkan di pelajaran lupa, tetapi dengan sentuhan hati sekali 2 kali pasti dia akan teringat. Maka dari itu Bapak Ibu, umumnya di sekolah memang kita lebih menerapkan penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu umumnya. Tetapi bagaimana kemudian kita sampai bisa pas pada posisi manajer itu, sekalipun memang di lapangan tidak harus kondisional, gak seluruh kadang manajer terus lihat posisi anaknya juga, sehingga nantinya benar-benar bisa maksimal di dalam 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu. Terima kasih, itu Miss Eli yang bisa kami sampaikan. Oke, selanjutnya Bu Eni Susanti, wali kelas 10
Satu. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Karena dari tadi saya dipanggil terus, jadi saya terpanggil untuk bertanya ke Pak Dian. Nggih, ngeten, terkait restitusi seperti tahapan yang jenengan jelaskan untuk melakukan restitusi itu tadi kan menyadarkan, iya betul, menyadarkan anak tentang kesalahannya, restitusi, menyadarkan kesalahan, bahkan bertanya alasan, menyadarkan bahwasanya itu salah, kemudian solusinya apa gitu kan ya Pak. Itu sebenarnya tanpa sadar sudah saya lakukan, saya terapkan di kelas 10 1 gitu. Saya tanya dulu alasannya dan memang membutuhkan waktu untuk berbicara kepada masing-masing personal dari mereka. Dan sampai solusinya gimana? Kan rata-rata jawabannya begadang main TikTok sampai pukul 11 malam dan akhirnya mengantuk, kemudian terlambat masuk sekolah. Dan itu sudah, terus menurutmu bagaimana solusinya, Le? Saya kembalikan. Oh, berarti saya tidurnya harus lebih awal. Nah, itu kemudian memang berikutnya tidak terlambat Pak, untuk sementara waktu. Tapi ternyata yang terjadi adalah ketika laporan poin oleh ketertiban, ternyata mereka terdapat banyak poin keterlambatan di selain jam pelajaran saya. Nah, itu saya ingin meminta pendapat dari Pak Dian selaku CGP. Nah, ini apakah strategi restitusi ini apakah termasuk gagal atau jika terjadi demikian itu solusinya kemudian bagaimana Pak? Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Eni Susanti, pengalaman pribadi di lapangan dengan muridnya. Memang sering Bapak Ibu posisi kontrol ini sering kita lakukan, sekalipun kadang kita ini posisi di mana, penghukum, pembuat merasa bersalah ataupun yang lainnya. Tetapi yang kita lakukan ini tidak sekali dua kali, penghukum selesai tidak. Maka ketika ada keberpihakan pada murid itu, maksudnya ketika kita memposisikan satu kali manajer, tetap kita pantau Bapak Ibu, tetap kita pantau anak ini, karena ada faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik. Kadang faktor intrinsik, faktor dari dalam itu butuh pembiasaan. Maka budaya positif itu adalah hasil dari sebuah pembiasaan. Tanpa sebuah pembiasaan tidak akan lahir sebuah budaya. Budaya itu lahir karena pembiasaan, dan itu pun dilakukan oleh lebih dari satu orang. Itu banyak orang. Maka praktisi itu kan nggak satu orang, banyak orang. Maka untuk menangani siswa itu tidak hanya sekali, maka di situ libatkan kemudian orang tua, sehingga nanti kolaborasi itu akan jalan. Itu saja. Terima kasih Bu Eni. Cukup Bapak Ibu, nggih? Oke. Terima kasih satu kali dari CGP. Terima kasih. Hadiah untuk ibu. Awal Pak, terakhir awal saya awal melihat 5 posisi kontrol tadi ini, saya anggap ini sebuah tangga atau fase, mungkin fase kedewasaan controlling pada anak-anak. Pertama menghukum, kemudian dilanjutkan akhirnya sampai ke manajer. Saya berpikirnya seperti itu, sebuah tangga controlling. Tapi kemudian barusan saya di akhir-akhir kok berpikir begini, ini kayaknya lebih ke opsional. Opsional ini adalah metode controlling pada anak, di mana kita bisa memakai salah satu di antaranya itu melihat situasi dan kondisi. Karena kayaknya nggak bisa. Memang idealnya seumpama idealnya seorang guru yang bijak itu manajer atau nanti. Tapi kayaknya tidak selalu manajer terus, karena memang harus kita lihat situasi dan kondisi tertentu. Ini hanya menurut saya ini salah satu di antara semua 5 ini metode yang bisa kita pakai di saat kondisi tertentu.
Itu menurut saya. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan kepada Pak Hamdan, tapi sengaja Pak Hamdan tidak menjawab dan situasinya biar tidak terkesan serius, bahwa salah satu di antaranya kelemahan ini punya kelemahan. Soalnya kenapa harus opsional? Karena di antaranya punya kelebihan dan kelemahan. Seperti yang sebagian disampaikan oleh Pak Dian tadi, ya, kalau kita diposisikan teman itu kelebihannya apa, kelemahannya apa, kemudian pemantau itu kelebihannya apa, kemudian kekurangannya apa, dan masing-masing punya itu. Maka kita harus kalau bisa kita harus sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Mungkin seperti itu, Pak. Saya tak tanya berarti dia. Gak apa nanti, jelas berarti narasumber. Oke, Gitu Pak. oke, terima kasih masukannya Pak Rofi'i. Memang terkait dengan posisi kontrol ini, posisi diri kita sebagai guru ketika berhadapan dengan murid. Maka panjenengan ketika berposisi itu, maka pasti ada keuntungan dan ada kekurangannya. Maka dari situ panjenengan bisa mengoreksi, refleksi sendiri terkait dengan 5 posisi kontrol. Sampun nggih? Oke, terima kasih plus untuk panjenengan semua. Sudah ya? Oke, kalau sudah, terima kasih waktunya Bapak Ibu bisa hadir pada siang hari ini. Saya Dian Ardianto dan mewakili teman-teman CPB Angkatan 9 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, ini ada permintaan dari Pak Binawan untuk memimpin. Menjadi jago guru penggerak. Guru penggerak bergerak, menggerakkan. Sekali lagi, guru penggerak bergerak, menggerakkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan berikan kepada Sarwati. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dan juga diberikan kesehatan selalu. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif SMA Marifan Pandaan sebagai aksi nyata dari modul 1.4 yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu guru hebat kita CGP Angkatan 9, yakni ada Bapak Dian Ardianto MPD. Kita beri tepuk tangan dulu. Kemudian ada juga Ibu Bunga Widiana Rasati MPD, tepuk tangan juga. Dan untuk yang lainnya masih kita tunggu, nanti beliau-beliau ini akan secara bergantian memberikan ilmu kepada kita semuanya. Nanti ada juga Pak Nasrul Rahman dan juga ada Bapak Binawan Prasikutro. Sebelum kita mulai acara diseminasi siang ini, kita awali dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan untuk acara siang ini supaya lebih cepat terlaksana dan kita semuanya sudah haus ilmu ya dari beliau-beliau yang luar biasa ini, maka langsung saja kita berikan kesempatan dan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Binawan Prasikutro SPD. Mari kita beri tepuk tangan untuk Pak Bin. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya untuk saya tampil. Tadi kita berkolaborasi dengan 3 guru hebat. Ya, kita ini jangan lupa kita ini guru hebat. Salam guru hebat. Kenapa kok guru hebat? Karena memang guru itu sebuah pekerjaan seorang yang luar biasa, yang mendidik, menuntut, mengajar, dan pasti mendoakan generasi muda, anak-anak kita menuju generasi masa depan mereka, generasi untuk Indonesia, plus untuk ini kesempatan kita yang ketiga karena jangan lupa jargonnya CGP itu adalah bergerak. Ini ya, bergerak dari hati. Tergerak betul. Maaf saya tidak fokus. Saya sudah siap. Tergerak. Pergerakan. Jadi saya ulangi lagi. Hati di sini namanya tergerak karena kita sendiri yang bergerak dulu. Kemudian bergerak. Nah, kita bergerak. Di sini kita menggerakkan. Teman-teman. Yuk kita bareng lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Oh lagi, pakde saya. Terakhir, 1, 2, 3. Karena ini saya ketiga, pasti sudah lemes, capek, malas, bosan. Nah, jadi di sini saya agak speaking sedikit. Boleh berdiri semua dulu. Ayo, berusaha ya. Yang pertama adalah seperti biasanya. Saya kalau bilang hai, ibu-ibu atau bapak bilang halo. Terus kalau saya bilang hello, bilang kita coba dulu. Hai. Hello. Hello. Hai. Hello hai. Kembali nih. Saya bilang hai, barunya hello, kalau hello hai. Coba lagi. Hello. Mana saya ngapus. Hello. Hai. Hai. Hello. Hello. Hai. Hello. Terima kasih. Saya dulu. Sampai kita masuk SBG. Nah, yang pertama, kalau saya bilang 1, apa udah itu? Sentuh pundak teman sebelah kanan, bilang oi. Satu. Oi. Kalau 1 bilang oi. Satu. Kalau 1 bilang oi. Terus saya bilang 2. Asik-asik. Kalau saya bilang 2, jempol 2, terus saya bilang asik-asik. Terus kalau bilang saya 3, sebelah kiri pegang jagonya. Iya. Oke, kita mulai lagi ya. Hai. Hello. Hello. Hai. Hello. Biasa. Terakhir 2. Ini saya latihannya ini sehari semalam. Nah, ini
Ini beda dengan Pak Namsul, di sini lebih ganteng. Ya. Di sini kalau Pak Namsul tadi lewat, di sini yang pertama adalah Pak Hamdan Syafiq, ini sebagai PP pengajar praktek. Kemudian di situ saya sendiri. Jangan kepo aja, jangan kepo. Saya pakai ini seragam keramat. Dulu tak pakai sama itu presentasi calon kepala sekolah. Jadi ini pakai keramat ini walaupun gagal terus ya. Terus yang ketiga adalah Bu Ade Ayudeken adalah fasilitator. Jadi di sini sedikit info. Jadi yang pertama itu ada namanya PP atau pengajar praktek dan fasil. PP itu nanti datang ke sekolah kemudian menilai praktek kita secara langsung. Seperti kemarin itu ada wawancara sama diskusi visi yang kemarin. Terus kalau yang Bu fasilitator itu nanti menilai di LMS-nya atau nilai di tugas-tugas yang ada di online. Jadi beda. Nanti juga ada yang namanya instruktur. Jadi kalau PP ini cuma 5 orang, 5 CGP. Kalau fasil ini kalau satu kelas itu namanya PP ini 5 orang. Kalau fasil ini kelas besar jumlahnya sekitar 11 atau sampai 15 orang. Tapi kalau instruktur itu bisa sampai 10 kelas atau 10 fasilitator. Itu namanya instruktur. Jadi lebih kelas besar. Nah, nanti sambil saya ngeles, sambil saya promosi, nanti Bapak Ibu guru jangan lupa untuk ikut CGP di angkatan 11 sudah buka. Jadi kita sebagai guru harus terus belajar dan belajar demi menuntut murid kita menjadi murid yang berbudi luhur dan sukses di masa depan. Siapa lagi kalau bukan guru yang itu? Aplaus dong. Ya kan? Seperti TNI, polisi, AU, AT, yang mendidik siapa kalau bukan guru? Walaupun ya setelah kalau bahkan ya partai politik ketuanya atau presiden pun dulu juga pernah sekolah dan yang mengajar siapa? Ya guru, Pak Guru. Nah, jadi lanjutan karena kita berkolaborasi, jadi bahasan kita itu hampir sama karena di sini memang bahasanya adalah budaya positif. Jadi kebiasaan positif yang ada di sekolah kita, baik gurunya dan juga para siswanya juga tetap harus berbudaya positif. Di sini secara pengertian adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Karena memang adanya guru itu menuntun murid. Gak mungkin di sekolah ada guru tok kalau murid guru ini lapo mowos. Atau bahkan misalkan ada murid tok tapi gak guru terus muridnya lapo. Nah, jadi sama-sama ada. Jadi sekolah terus kemudian ada guru, gak ada guru, gak ada murid kalau sekolah tok. Ngeliung ya. Jadi di sini sekolah itu sangat-sangat penting. Apalagi kalau gurunya itu berkualitas, siswanya pasti berkualitas. Karena guru itu kan digugu dan ditiru. Kalau gurunya itu masih teladan yang buruk, seperti kalau di bahasa Indonesia, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, padahal muridnya ngadeg, tapi ada tambah lari. Nah, jadi yang pertama gurunya harus berbudaya positif dulu, kemudian baru siswanya. Luar biasa ya. Nah, seperti baru cek guru memegang next paragraph. Nah, ini beberapa contoh yang saya ambil budaya positif yang ada di SMA Ma'arif kita. Kenapa kok saya sebut kita? Karena kita ini juga memiliki Ma'arif, bukan yayasan toko. Kita ini juga yang memiliki Ma'arif.
curang Rek. Seperti yang saya bilang tadi, walaupun ada yayasan tapi negara guru kan murid yo sama aku. Nah, tapi kalau yayasan kalau guru anak murid tapi guru ini kalau apa-apa ya saiki ya tetap jalan sekolah itu masalah. Nah ini kan yang adalah senyum salam sopan, senyum salam sapa sopan santun. Nah ini budaya yang sudah turun temurun, kelebihan kita orang Jawa itu ramah. Jadi senyum salam sopan salam apa ya? Di sini saya pernah ada pamflet, ada tulisan di gedung TV kalau nggak salah, tapi sudah hilang, nggak tahu hilang kemana. Tapi ini akhirnya budaya tetap dilanjutkan terus. Jadi senyum salam sapa sopan santun. Yang kedua adalah doa sebelum dan sesudah pembelajaran khas ma'arif. Karena biasanya kalau doa ya bismillahirrahmanirrahim al-fatihah. Tapi kalau di ma'arif ketambahan ada 3 sampai yang doa sampai lupa malah anak-anak sampai bingung dibola-balik. Saking hafal. Yang ketiga adalah doa setelah selesai azan. Walaupun ini secara tidak tertulis, tapi karena kita umat Islam pasti di dekat kita banyak musola atau masjid, karena kita di daerah Pandaan banyak. Nah, pasti kita mendengar entah itu azan zuhur, asar pasti terdengar. Nah, setelah itu pasti habis itu kita pasti bareng-bareng doa setelah azan. Walaupun secara tidak tertulis itu juga termasuk budaya positif. Kalau azan subuh tidak akan pernah kita dengar nanti di sekolah bukan azan subuh. Yang kedua adalah kegiatan literasi. Nah, ini literasi. Saya di tengah-tengah pelajaran sama kegiatan PPK, pendidikan karakter. Kemudian ada membuang sampah pada tempatnya, ini juga termasuk budaya positif. Walaupun kadang-kala masih banyak sampah yang di kelas. Yang terakhir itu ada infak setiap hari. Nah ini infak ini khas ma'arif. Kalau bulan baru nggak akan ada infak. Di sini nggak ada. Saya dulu di sekolah di sana nggak ada infak. Tapi di sini infak namanya infak kan ikhlas ya, ikhlas 500.000. Tapi kalau nggak infak 1.000. Hari ini ada 30 anak tapi infaknya 10.000. Dicelup nanti di parek namanya. Iya. Budaya positif setengah. Mungkin ada lagi kita makan boleh. Mungkin boleh menambahkan satu. Budaya positif biasa sama bukan di SMP. Iya. Senang berguyam sesama guru. Luar biasa. Ini juga budaya positif. Tidak ada senioritas maupun. Wah, luar biasa. Ini calon CGP 11-12 dekat di mana? Siswanya kalau ketemu guru selalu menunduk. Alhamdulillah, luar biasa. Bukan karena gurunya jelek ya, ini berpaling. Nanti ketemu saya mundur ya, nah, betul luar biasa karena memang nanti aja lebih lama. Kita nggak pas dari SMA mengaris bukan NG juga itu biar aja. Itu kalau jelek itu jelek. Waktunya berkomentar saya. Nah, di sini yang bagian saya adalah budaya positif tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pertanyaan di sini atau pertanyaan saya adalah mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa beda-beda? Keyakinan sama peraturan kelas itu beda. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang memberikan pendapat? Bu Uci. Kalau keyakinan kelas apa Bu Uci? Sesuatu yang diyakini. Sebentar. Syuting. Sebentar Bu Uci. Nah, kalau Bu Uci tentang keyakinan kelas apa? Terus peraturan kelas apa Bu Uci? Monggo silakan. Terima kasih atas kesempatannya, mic-nya mati. Ya, ini yang saya tahu saja Pak ya, entah betul atau salah. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu kan sesuatu yang diyakini oleh siswa maupun guru adalah suatu hal yang baik atau positif, sehingga perlu diterapkan. Tapi kalau peraturan kelas itu, kalau saya rasa pengatasinya seperti suatu paksaan gitu ya. Nah, tanpa anak itu menyadari betul itu baik atau tidak baik, tapi pokoknya harus begini. Nah, itu adalah peraturan. Maka
mungkin menurut saya memang yang lebih tepat adalah keyakinan kelas, sehingga menumbuhkan kesadarannya siswa terlebih dahulu bahwa suatu hal itu baik untuk diterapkan, sehingga tidak ada paksaan dalam menjalankannya. Gitu Pak. Terima kasih. Luar biasa, plus luar biasa. Ya, kita lanjutkan dulu nanti untuk pencerahannya, bahasanya pencerahan katanya Pak Jian. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas atau tidak peraturan kelas saja? Di sini saya punya pertanyaan. Yang pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Apa kok gawe helm? Nah, di situ paling pertanyaannya, cek selamat sebagai keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Nah, di sini ada kesehatan dan keselamatan. Di sini kira-kira keyakinan atau peraturan? Kira-kira keyakinan atau peraturan? Kalau larinya tentang keselamatan. Nah, berarti keyakinan itu dari mana? Nah, luar biasa, tadi kunci kan sudah masuk. Jadi keyakinan itu harus diterapkan, karena lewat keyakinan itu nanti tetap ada di kita, pasti positif terus. Tapi kalau peraturan mengikat, ya mengikat, ditekan, wajib, itu peraturan. Lanjut, kalau helm masuk peraturan ya tetap gak baik. Kan jadi gak ada keyakinan. Nyawoni somo. Nyawoni somo. Nah, di sini adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Next. Nah, ini nilai-nilai kebajikan, nilai kebaikan. Kalau untuk saat ini di kurikulum Merdeka itu kenal dengan budaya profil pelajar Pancasila. Di sini ada mulai beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berlaku kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan keadilan. Ini kebajikan yang kita anut di pendidikan kita untuk saat ini. Sebenarnya itu banyak sekali kebajikan buahnya. Tapi yang kita pakai saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat mengikuti atau menjalankan keyakinannya. Kalau peraturan, lek tok, lek kalau misalnya ditanya, peraturan ini kon masuk jam itu, nanti tulisannya gak ono. Ada kan ngomong, tulisannya gak ono Pak, jamnya gak ono. Tapi kalau keyakinan, ya dari hatinya masing-masing. Next. Nah, ini saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada kembalikan, dilarang mengganggu orang lain, dilarang menggunakan narkoba, bergantian menunggu giliran, dan dilarang merokok. Di sini pilihannya ada menghormati orang lain, komitmen, keamanan, saling menghormati, kesehatan. Nah, misalkan yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Ini termasuk yang mana? Tuh, kurang satu saja itu. Tanggung jawabnya nggak masuk. Ini biasanya Pak di print itu gak kecetak jawaban. Jadi mohon maaf, tipu. Terus yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain. Apa? Menghormati. Terus yang ketiga, dilarang menggunakan narkoba. Kemudian bergantian menunggu giliran. Dilarang merokok. Oh, berarti enggak ngerokok berarti enggak sehat. Yang tadi saya urut. Next. Sama ya, luar biasanya nih ibu-ibu, bapak guru hebat, luar biasa. Plus loh buat bapak guru hebat. Nah, iya pola yang ini kita soal demo tes ini ya. Soalnya angin mulai gak itu orang
diterang mau pernah soal seperti tak terang. Gimana gini? Next, kau usah tahu-tahu. Kok tak diam wae yang ngatur. Nah ini keyakinan kelas secara definisi yang pertama adalah bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, karena memang keyakinan itu dari hati. Terus yang kedua, keyakinan kelas bahwa pernyataan yang universal, jadi umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, karena di sini contohnya tentang budaya positif. Next, kalau usah lihat di Dewi. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas di sini itu sebenarnya banyak, karena memang hampir sama dengan tadi peraturan. Cuma kalau keyakinan ini nanti larinya kesepakatan bersama tentang hati kita bareng-bareng, kemudian efeknya juga bisa keberlanjutan. Jadi tidak cuma tertulis di buku, tapi tetap nanti terpatri di dalam hatinya masing-masing. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah untuk berjuara pendapat, kolaborasi, kan namanya di sini nanti digunakan bareng-bareng. Yang kedua, mencatat semua masukan. Yang ketiga, susun keyakinan kelas sesuai prosedur dari masukan-masukan tadi yang sudah dikeluarkan sama anak-anak. Next. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas bersama-sama. Next. Setelah keyakinan selesai dibuat, kemudian tetap dicek lagi, kemudian ditandatangani termasuk guru dan semua warga. Kemudian misalkan kita membuat keyakinan di kelas, berarti keyakinan itu untuk guru yang masuk dan siswa yang ada di kelas. Jadi beda dengan peraturan. Tetap nanti isinya berupa kalimat yang lainnya nanti tetap untuk nilai-nilai kebajikan, kemudian dari hati masing-masing, keyakinan yang dipegang masing-masing. Tulisannya adalah ditempel di dinding. Next. Nah ini contoh, misalkan setiap anggota kelas perlu belajar. Nah kan bukan peraturan kan memang bagus sekolah kan belajar. Orang tak bagus sekolah belajar kos. Oke. Terus setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, bersikap positif, menjadi diri yang terbaik. Nah ini keyakinan. Jadi bukan peraturan, itu keyakinan. Jadi nanti intinya tujuannya di kelas itu nyaman, tenang untuk belajar, kemudian untuk sesama juga, itu keyakinan kelas. Next. Terima kasih. Tetap bergerak. Terakhir, bergerak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saat pembelajaran berlangsung. Dengan cara segitiga restitusi, sehingga masalah saya bisa teratasi. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.